Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Masya Allah, jamaahnya 100 orang yang Masya menjawab, Bunda. Allah. Ya nggak apa-apa, semuanya juga dek mood insya Allah. Iya, iya, ya. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya dan juga kita semuanya segenap santri Masjid Ta'lim Iwanul Konser untuk bersama-sama mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih dari Jamaah Qurratul Uyun pada kesempatan Asy'arul Ayyam yang penuh barokah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alimul ulama, segenap dewan asatidz wa ustazat, segenap bapak ibu pendiri pembimbing mujahid wal mujahidah Majelis Ta'lim Iwanul On Air, nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Isnah Hidayati beserta Ibunda Widyari selaku ketua dan wakil ketua umum Majelis Ta'lim Iwanul On Air beserta segenap jajaran pengurus harian Kabinet Putri yang senantiasa dirahmati Allah, yang senantiasa kita banggakan dengan semangat jihad dalam berdakwah di negeri Taiwan ini, dan yang senantiasa kita dukung segenap program dan kegiatannya, yang semoga Allah senantiasa mempermudah apa yang menjadi urusan-urusannya, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawar Wangi hingga Turkmania, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hada yaumil mubarak Jumat 26 Desember 2025 Masehi bertepatan tanggal 5 Rajab 1447 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah atau bersua suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwanul On Air dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan, insya Allah. Karena itu, tiada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadirannya ya qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya salat ma'assalamnya Allah senantiasa kita sanjungkan kehadiran insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran, yakni agama Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta mengikuti segenap ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini, dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah muhimahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, segenap santri Majelis Ta'lim Iwanul On Air, rahimakumullah. Ya Masya Allah, tabarakallah, ya alhamdulillah. Tiada terasa setelah sekian lama kita semuanya belajar bersama-sama mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih dari Jamaah Qurratul Uyun. Kita semuanya alhamdulillah sudah di penghujung kitab. Masya Allah, awal mulainya kita 15 November 2024 Masehi. Terus hari ini Masya Allah di tanggal 26 Desember
1 tahun lebih ya Bu, satu tahun 2 minggu, masya Allah nih, kepotong setiap Jumat minggu pertama. Masya Allah, alhamdulillah ya, Masya Allah berkah bagi kita semuanya yang sudah mengkaji kita merawat cinta kasih. Pak Insya Allah ilmunya sedikit-sedikit kita tanamkan di hati kita, ya. Kita mengoreksi diri kita lagi, ya, apa yang sudah kita kaji ini. Insya Allah nanti kita sedikit-sedikit kita amalkan kalau kita sudah pulang ke Indonesia, ya, karena memang di sini isinya tentang suami istri, ya, tentang babakan rumah tangga di awal dari menikah. Ini kan juga untuk bekal kita semuanya, ataupun untuk anak-anak kita yang sudah beranjak dewasa, ya, mungkin menginginkan bimbingan pranikah ataupun sebelum menikah. Insya Allah kita pun sebagai orang tua karena sudah belajar ngaji, nyantri di Iwamid, insya Allah bisa menjadi pembelajaran bagi kita dan kita berikan kepada anak-anak kita kelak, ya, atau anak-anak kita nanti ketika sudah mau berumah tangga, ya. Kitabnya nggak apa-apa kok, jenengan kasihkan putra putri ini jenengan lendok dipelajari, ya, monggo dipelajari bareng-bareng, ya. Karena memang menikah itu adalah masya Allah ya Bu, suatu ibadah menyempurnakan setengah agama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun harus benar-benar ini kalau sudah mau melakukan masuk jenjang pernikahan, memang harus siap secara hal apapun. Ya, apalagi anak laki-laki ya, menjadi tonggak, menjadi imam bagi keluarganya, memang harus dipersiapkan sedini mungkin dan sebaik mungkin. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sudah di penghujung kitab penutup di halaman 195. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza tamamul qasdi fil manzumah ala ikhtisaril qali'u manzumah. Thumma ala khairil wara Muhammadin salatu rabbinal azim as-samadi. Ini adalah kesempurnaan dari maksud yang dinazamkan. Secara ringkas kata-katanya, peliharalah yang dinazamkan. Semoga atas sebaik-baik makhluk, ialah Muhammad, rahmat Tuhanku yang maha agung dan selamat. Pada bait tersebut, Syekh Penazam menjelaskan bahwa nazam yang diringkas telah tamat pada kata-kata penazam wajib lima angfakta. Kemudian penazam mengakhiri dengan sholawat atas beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penazam memulainya dengan sholawat dengan harapan semoga diterima amalnya. Karena ada hadis ad-du'a'u mawqufun baina sama'i wal ard la yasillu minhu syai'un hatta yusalli alayya. Artinya doa itu akan terhenti di antara langit dan bumi, tidak bisa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila belum dibacakan sholawat kepadaku. Di riwayat yang lain disabdakan doa yang ada di antara dua sholawat tidak akan ditolak. Ada juga riwayat yang menyatakan, jadikanlah aku pada awal, tengah, dan akhir doa. Jamaah ilmi rahimakumullah, alhamdulillah di dalam akhir dalam mukhatimatul kitab, dalam pengakhiran kitab ini, Syekh Penazam, yaitu Syekh Muhammad Yamum, menjelaskan. Jadi, kalau semua rangkaian kitab ini kan biasanya kita semuanya ya, ketika mengawali sesuatu apapun kan, Bismillah, menyebut asma Allah, kemudian membaca sholawat, ya, membaca sholawat atas Nabi, ya, Bismillah menyebut asma Allah, sholawat atas Nabi, baru isi-isi kitab. Kemudian, nah, kita niki sudah di penghujung akhir, nih, di penghujung kitab niki. Maka untuk menyempurnakan seluruh rangkaian isi kitab, maka ditutup dengan sholawat. Ya, karena sholawat ini banyak hadis yang menerangkan bahwasanya ketika kita berdoa, kalau tidak ditutup dengan sholawat, maka doa kita akan berhenti di antara langit dan bumi. Jadi tengah-tengah ngambang, tidak sampai ke langit, ke arsy-Nya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya kalau kita berdoa maka kita mesti diawali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Kemudian diakhiri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, katanya seperti itu, ya. Jadi awal dan akhir kita tutup dengan sholawat, katanya Bu, biar doa-doa kita yang sudah kita ucapkan di hati kita dengan lisan kita itu sampai ke arsy-Nya Allah, tidak berhenti di antara langit dan bumi. Dalam artian tidak sampai ke arsy-Nya Allah, tidak sampai ke puncaknya. Ya, karena hadis menerangkan ini sudah banyak sekali. Jadi doa akan berhenti di antara langit dan bumi, tidak sampai ke hadapan Allah atau belum dibacakan sholawat kepadaku. Juga dalil lain, doa yang ada di antara dua sholawat tidak akan ditolak. Doa yang ada di antara dua sholawat, seperti tadinya di pengawalan membaca sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Nah, insya Allah tidak akan ditolak. Dalam artian pasti diterima, didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Insya Allah. Ya. Kemudian juga satu riwayat, jadikanlah aku pada awal, tengah dan akhir doa. Ya. Membaca sholawat ketika di doa memperbanyak ataupun kita di tengah-tengah ditambahkan sholawat lagi ala Nabi juga diperbolehkan saja. Jadi pada awal, tengah dan akhir doa. Insya Allah doanya akan senantiasa diterima ataupun didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya ulangi lagi bahwasanya doa mauqufun baina sama'i wal ard la yasilu minhu syai'un hatta yusalliya alayya. Artinya doa itu akan berhenti di antara langit dan bumi, tidak bisa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila belum bacakan sholawat kepadaku. Ya. Insya Allah kita semuanya ketika berdoa pasti diawali ta'awud, bismillah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallim wa radiyallahu ta'ala. Biasanya seperti itu, ya. Sholawat. Kemudian ditutup sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Biasanya seperti itu, ya. Jadi diawali dan ditutup dengan sholawat. Jadi cara kita berdoa ini sudah sesuai dengan tuntunan syariat. Benar, Bu? Dan jadi ketika kita memimpin doa itu memang harus mengetahui apa yang kita doakan, arti doa kita, ya, bukan sekedar membaca saja, kurang afdol, kurang pas. Ketika kita membaca tulisan Arab, kita nggak ngerti itu artinya apa. Misalnya Allahumma afini fil jasadi, kan sudah tahu, ya Allah berikanlah kesehatan kepada badan kita semuanya, seperti itu kan lebih ya niku masya Allah rasanya niku lebih menyentuh lagi, katanya Bu, bukan sekedar membaca tulisan Arab tanpa mengetahui artinya. Makanya penting bagi kita semuanya niku mengetahui arti setiap bacaan kita. Apa yang kita baca bukan sekedar membaca saja, tapi kita ketahui makna dan artinya. Apalagi tentang sebuah doa, ya. Doa itu kan harapan kita semuanya yang kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mengetahui arti doa tersebut. Ada ya, Bu? Jadi kita semuanya ketika berdoa diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Kemudian boleh juga dijadikan awal, tengah, dan akhir doa. Jadi di 3 tempat. Kemudian awal dan akhir. Kalau tengah itu kan dibacaan surah Yasin, doa setelah membaca Yasin itu kan dikata sholawatnya di tengah. Apa-apa, ini bagus. Selanjutnya kata-kata al-wara artinya al-wara tadi layaknya. Ala khairil wara Muhammad. Ya, al-wara artinya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan lafaz al-azimu artinya adalah Tuhan. Yang siapa saja tidak bisa menisbatkan sesuatu dengan Tuhan di atas keluhuran derajat,
keagungan, kekuasaan, zat, sifat, nama, dan pekerjaannya. Sementara arti lafaz as-somadu adalah Tuhan yang memberi pertolongan atas semua hal yang dibutuhkan secara kekal. Jamaah imami rahimakumullah, Masya Allah. Waro. Tadi di dalam kan ada ucapan waro. Summa ala khairil waro Muhammadin waro. Itu ya Bu. Artinya makhluknya Allah. Nih. Kemudian al-azimu artinya adalah Tuhan. Al-azim, zat yang besar, zat yang agung. Tidak bisa kita nisbatkan. Nisbat itu orang dipadak nih, ngoten nggih. Gusti Allah niku tentang keluhuran derajat, misalnya mohon maaf nih, contohnya saja. Allah itu kan tidak bisa disetarakan ataupun disamakan derajatnya dengan apapun, ya. Apalagi makhluk ciptaannya Allah kan nggak mungkin setara. Jadi nggak bisa dinisbatkan ataupun disetarakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang keluhuran derajat, keagungan, kekuasaan, zat, sifat, dan pekerjaannya. Jadi Allah niku ya Allah kuasa dan kuasa atas segalanya. Tidak boleh disetarakan ataupun disamakan dengan makhluk ciptaannya ataupun apapun itu. Di dunia ini maupun di hal apapun tidak boleh. Karena Allah itu mempunyai sifat yang azim, sifat yang agung ataupun besar. Sedangkan arti lafaz as-somadu adalah Tuhan yang memberi pertolongan. Ya. Sholatu rabbina azimi as-somadu. Gitu loh. Somad itu artinya Allah yang memberi pertolongan atas segala hal yang dibutuhkan secara kekal. Ya, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliaulah zat yang patut kita mintai pertolongan, bukan kepada makhluk ataupun kepada ciptaannya ataupun hal apapun itu. Di as-somadu kalau kita meminta apa-apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Abiyatuha kul mi'atu wa wahidun bi'auni rabbinal qadiril wahidu nazamaha muhtasiba lil ajri ubaitu rabbihil azimil qadri najlubun yamuna wa qahullahu fi jahi khairil khalqi mustafahu fi ramadana ali tis'iya fata min ba'di sittina wa alfi sabata. Bait-bait nazam ini semuanya berjumlah 101. Atas pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Satu. Apa yang dinazamkan hamba yang kecil adalah untuk mengharap pahala dari Tuhan yang Maha Agung kekuasaannya, yaitu putra Ibnu Yamun, semoga Allah menjaganya. Berkat derajat Muhammad, sebaik-baik makhluk yang terpilih. Di dalam bulan Ramadan, tahun 9 setelah 60 dan 1069 Hijriah. Sekarang sudah 1447 Hijriah. Jadi berapa 300 tahun yang lalu ya Bu ya. Coba dihitung dulu, Masya Allah nonton ini ya. Jadi sudah lama sekali ya. Masya Allah. Sebentar ya Bu dihitung ya. Kira-kira itu sudah berapa ratus tahun. 1447 dikurangi 1669. 378 tahun silam. Masya Allah ya. Subhanallah. Masya Allah ya. Di dalam bait-bait tersebut, Syekh Penawar menjelaskan bahwa jumlah bait-bait nazam tanpa menghitung 4 bait terakhir ini semuanya ada 100 bait. Ya, dari awal ya Bu, yang sudah kan kita ketahui bahwasanya dari awal kita belajar itu yaitu nazam dari awal alhamdulillahi ala dawami summa sholatu ma'as salami. Itu ya diawali dari situ sampai yang terakhir kemarin. Nazam yang terakhir saya kasih ini yang terakhir. Wadil bima anfata nafsan ya fata, wadil bima tamriku sahi sabata. Itu nazam yang terakhir. Diawali dan diakhiri semuanya itu ada 101 bait. Yeah. Masya Allah. Yeah.
Jadi nazam niku iki lho Bu, yang abnatuha qami'atu wa wahidun itu namanya nazam ya. Jadi jumlahnya itu 100 nazam. 101 nazam. Syekh Penazam menyusun nazam ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta semuanya dapat diselesaikan pada bulan Ramadan tahun 1069. Kata-kata penazam al-ana'u itu kebanyakan menggunakan lafaz at-taufiqu yang artinya menjadikan seseorang mampu untuk mengerjakan amal yang terpuji. Sedangkan arti dari lafaz al-qadiru ialah zat yang dapat melaksanakan apa saja tanpa upaya dan perantara serta tidak memiliki kelemahan yang dikehendaki. Ya, kan di awal sudah disebutkan bahwasanya kita ketika mengerjakan apapun ataupun melakukan hal apapun diawali dengan mengucapkan bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian isi apa yang kita inginkan. Ya, dalam kitab ini ya tentang merawat cinta kasih niki, ya, terjemah dari Qurratul Uyun, mengharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyusun kitab merawat cinta kasih niki. Ya. Kemudian lafaz al-ana'u niki lho Bu, qul mi'atu wa wahida rabbana qadir wahid nazam mutasahulil ajra. Al-ana'u. Al-auna Al-aunu itu kebanyakan menggunakan lafaz at-taufiqu yang artinya menjadikan seseorang mampu untuk melakukan hal yang terpuji. Ya, jadi meminta kepada Allah semoga dimampukan di dalam menyusun kitab niki, nazam niki yaitu oleh Ibnu Yamun. Nah, niku meminta kepada Allah. Kemudian al-qadiru merupakan zat yang dapat melaksanakan apa yang tanpa upaya dan perantara serta tidak memiliki kelemahan yang dikehendaki. Jadi qadir al-azimul qadri. Jadi memuji kepada Allah zat yang mampu melaksanakan. Tadi kan meminta pertolongan semoga dimudahkan dalam menyusun kitab. Kemudian juga berdoa semoga Allah memberikan kemudahan juga dalam melaksanakan apapun itu. Kan Allah yang qadir, Allah yang mampu melaksanakan dan memberikan upaya kepada kita semuanya. Kemudian adapun lafaz al-wahidu, al-wahidu adalah zat tunggal, baik dalam zat, sifat-sifat maupun pekerjaannya. Dengan arti lafaz an-nahlu ialah anak laki-laki. Arti lafaz al-mustafa ialah yang terpilih. Kata terakhir inilah yang telah memberi kemudahan dalam menyusun kitab Qurratul Uyun Syarah Nazam Ibnu Yamun, karangan hamba Allah yang dibawa oleh dosanya, yaitu Muhammad Atihami Ibnul Madani Kanun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Syekh Muhammad tersebut dan semua kaum muslimin dalam segala hal yang akan mereka kerjakan. Masya Allah. Oke, jadi selalu melibatkan Allah, Al-Wahidu, zat yang tunggal, Al-Hadu, Ahadu, Wahidu, Esa, Allah Esa, zat yang satu-satunya zat yang bisa kita mintai pertolongan tentang sifat maupun pekerjaannya. Ya, insya Allah kita semuanya paham Allah itu Esa. Allah itu tidak bisa disekutukan dengan zat apapun. Jadi Al-Wahid satu. Kemudian di dalam kata terakhir ini Syekh Ibnu Yamun memberikan kata-kata terakhir, semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan kemudahan kepada Syekh Ibnu Yamun untuk mengarang kitab niki dengan pertolongan Allah, dengan sholawat Rasulullah. Semoga menjadi sababiyah ilmu yang terkandung di dalam kitab ini menjadi pertolongan kepada kaum muslimin dalam segala hal apapun yang mereka kerjakan. Ya. Kecukupan bagi kami hanyalah Allah. Sebaik-baik yang dipasrahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya melepaskan diri dari dosa dan tiada kekuatan untuk beribadah kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur lagi maha agung. Tiada yang memberi pertolongan kepadaku kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya pula aku kembali. Segala puji bagi Allah, seru sekian alam.
Semoga rahmat dan keselamatannya disampaikan kepada semula mulia makhluk Allah yang terpilih, keluarga, sahabat-sahabat beliau yang pilihan selama siang dan malam masih saling bergantian. Jadi di akhir kitab niki Syekh Ibnu Yamun menyatakan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecukupan yang sudah memperkenankan mengarang kitab niki. Kemudian beliau juga mengatakan tiada daya dan upaya selain kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung, karena Allah yang Maha memberi pertolongan. Dan kepada Allah lah kita semuanya harus berserah diri kepada Allah dan alam, karena Allah lah pemilik segala alam, segala rahmat dan keselamatan disampaikan kepada semulia-mulianya makhluk Allah yang terpilih, keluarga, sahabat beliau, yaitu Rasulullah. Ya Allah, wahai yang menciptakan langit dan bumi, wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, aku memohon kepadamu derajat di sisimu berkat derajatmu dan derajat pilihan dan kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga berkat derajat para nabi, rasul, malaikat dan kekasihmu. Ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum muslimin. Berikanlah anugerah kepada kami dengan ridho dan pertolonganmu, sehingga engkau menarik kami ke haribaanmu tanpa celah dan malapetaka. Masya Allah, pastinya kita semuanya niku ketika mengakhiri apapun niku pasti kan ada harapan, ada doa, ketika kita berbicara dengan teman, berbicara dengan orang tua, pasti ketika terakhir kali misalnya kita telepon rumah mawon, Bu, jangan doain ya sehat-sehat, Bapak jangan doakan, katanya sama dalam hal apapun, dalam mengarang kitab pun sama, katanya. Jadi kita memuji syukur, membaca sholat kepada Allah, kemudian dimudahkan dalam rangkai kitab, dan juga kita berserah kepada Allah. Allah yang sudah menciptakan, memberikan kemudahan kepada kita, menciptakan bumi dan langit, kemudian yang maha agung. Kemudian kita semoga semuanya telah berjumpa dengan Rasulullah, dengan para tabi'in tabi'atsna, kemudian berjumpa dengan para rasul, malaikat dan kekasih. Dan doanya, ampunilah kedua orang tuaku dan kaum muslimin. Masya Allah, Ibnu Yamun mendoakan orang tuanya dan juga kita semuanya kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, dan semoga kembali ke haribaan Allah dengan tanpa celah dan malapetaka. Amin. Masya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Penulisan risalah ini selesai pada tanggal 12 Ramadan 1305 Hijriah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada risalah ini dan selalu terjaga dari kesia-siaan. Masya Allah, diawali dari 1069 tahun dan diakhiri dengan 1305 Hijriah baru selesai. Berarti 142 tahun terjaganya, ini selesainya mengarang kitab ini. Naziratu fihi in alqaita faidah fashkur 'alaiha wa la tajnah ilal hamad wa in asarata lana fihi 'ala khata fa'zar falastu majbulan 'ala rasyadi. Wahai yang melihat syarah ini, apabila Anda menemukan manfaat, maka bersyukurlah dan jangan condong kepada kedengkian. Apabila Anda menemukan kesalahan dalam syarah ini, maafkanlah, karena aku bukanlah orang yang diberi petunjuk. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Alhamdulillah. Jadi kalau ada kebenaran dalam kitab Merawat Cinta Kasih terjemah Qurratul Uyun ini, Kyai Ibnu Yamun mengucapkan, maka bersyukurlah, alhamdulillah, bersyukurlah, sehingga mungkin yang belum kita ketahui tentang hal apapun yang dikaji dalam kitab ini kita ketahui, maka alhamdulillah. Jadi bersyukur, ya Bu. Dan jangan condong kepada kedengkian. Jangan dengki, jangan apabila isinya mungkin tidak sesuai dengan
dengan mungkin dengan kriteria kita ataupun yang kita pelajari dan sebagainya, ya, jangan timbul kedengkian. Semoga menjadi kemanfaatan bagi sarah kitab ini ataupun ada manfaatnya dalam kitab ini. Apabila ada kebenaran, semua datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan, maafkanlah, ya, karena aku bukanlah orang yang diberi petunjuk. Ya, namanya kita makhluk, ya manusia, ya pasti ada salah-salah, ada kekurangannya, tidak bisa sempurna dan sebagainya. Sama Ibnu Yamun juga meminta kepada kita. Jadi kalau ada kebenaran, kebaikan, bersyukurlah, kita ambil baiknya, dan bila ada kesalahan, maka maafkanlah. Dan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Alhamdulillah. Insyaallah sudah selesai kitab Merawat Cinta Kasih Terjemah Qurratul Uyun pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah. Insyaallah pertemuan mendatang kita mengkaji kitab lagi, kitab fikih wanita, ya Bu. Nanti saya kasihkan ke Bu Ulfa dan kitabnya, mungkin kalau dari bazar nanti mau Bunda Isna mau mengembali dari Indonesia, insya Allah juga bisa nonton, karena isinya lebih lengkap ya tentang ilmu fikih ya, dari awal tentang tahurah, tentang air, tentang apapun diulas secara jelas, gamblang kitabnya tebal sekali, ya. Ya, mungkin itu saja, dan di sini sedikit saya bacakan ya, kisi-kisi Merawat Cinta Kasih Terjemah Qurratul Uyun. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, gelombang informasi akan terus datang tanpa pernah bisa dielakkan. Orang tidak pernah lagi pergi ke sana kemari untuk mencari informasi, tetapi justru informasi yang datang sendiri ke kamar-kamar pribadi. Tak terkecuali informasi tentang kehidupan seksual yang dikemas dalam tayangan televisi, video, CD maupun LG. Masya Allah, Niki belum tambah lagi kalau zaman sekarang digital ya Bu, ya Masya Allah. Belum, ini kitab Niki 142 tahun yang lalu, selesai dikarangnya setahun itu. Jadi setelah kehidupan 142 tahun, zaman sekarang Niki, kita Niki Masya Allah, ya, menikmati zaman ada tambahnya lagi era digital. Ya, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, Masya Allah. Ini belum, ya Ibnu Yamun ini belum mengenal kita yang baru mengenal nih, ya, dalam kitab dalam ilmu digital nih. Ya, kalau dulu masih ada televisi, video, CD, LG masih ada. Ya karena memang tidak bisa dipungkiri ya Bu, ya. Zaman semakin canggih. Wong dulu saja, zaman dulu ya mungkin kita 80-an, 90-an mawon, televisi mungkin masih hitam putih, masih jarang-jarang yang punya seperti itu. Kalau kita mau mendengarkan lagu Nasidaria mawon qasidah nih, kau harus punya CD. Mungkin buatan piringan CD yang bulat-bulat nih kau. Dan niku apa lecet sedikit saja niku kan suaranya sudah keletek-keletek nggak jelas ya Bu. Gambarnya juga pudar dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang Masya Allah setelah tahun 2000-an ke sini ya, semakin dipermudah, alat teknologi semakin canggih, dan ketika kita mau belajar apapun sudah semakin mudah. Tidak bisa dipungkiri, memang betul ya, seiring dengan kemajuan zaman ini semuanya semakin mudah. Misalnya kita mau ke pengkajian seperti kita nih, kalau zaman dulu kita ngaji ya mau ke masjid ataupun mau sholat ataupun tempat kita bertolabur ilmi, di mana tempatnya ditentukan. Tapi sekarang Masya Allah lewat on air, lewat awang-awang tanpa kita berkumpul raga kita, tapi bisa bertemu suara kita. Masya Allah, memang tidak bisa dipungkiri ya, gelombang informasi yang terus datang tanpa pernah bisa kita elakkan. Alhamdulillah. Kehidupan seksual yang biasanya digambarkan dalam tayangan tersebut jelas tidak sehat, karena di samping bersifat eksploitasi juga bertentangan dengan kodrat seksual manusia. Ironisnya, tak sedikit pasangan suami istri yang terobsesi oleh tayangan tersebut, sehingga tak pelak mereka pun mengalami kegagalan dalam membina keharmonisan rumah tangga. Apalagi zaman sekarang ya Bu, kalau kita ketahui, mohon maaf ya, tayangan itu kan apalagi tentang seksualitas hubungan suami istri,
Kadang mungkin melihat kita pasangan kita kok tidak seperti ini dan seperti itu, misalnya ya, itu kan juga sudah tidak menyehatkan, ya, tidak menyehatkan antara suami istri tersebut. Padahal setiap orang itu kan nggak sama, dalam ketika berhubungan badan atau melakukan aktivitas suami istri kan setiap orang nggak sama. Kalau kita melihat patokannya orang lain, kok seperti itu ketika misalnya berhubungan dan sebagainya, kemudian kok sama istrinya tidak, nah, ini kan pikirannya, oh, kok istriku nggak sama, tidak sehot misalnya, tidak sehebat orang itu yang di gambar itu, misalnya seperti itu. Nah itulah, ya, itu semuanya memang tidak sehat ya Bu, ya, sesuai dengan kodrat manusia, bertentangan dengan kodrat manusia. Ya jelas tidak sehat, karena yang mengalami rumah tangga itu kan yang melakukan ya kita sama suami kita. Dan melihat orang lain. Kalau kita bisa melihat seperti itu kan, ada tayangan-tayangan yang seperti itu kan kadang menimbulkan persengketaan. Misalnya menuntut suami untuk bisa seperti dalam gambar dan sebagainya. Nah itu kan berarti tidak sehat. Padahal jauh sebelum teknologi film itu ada, Hasanah Keilmuan Islam telah menyediakan sekian banyak kitab yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan seksual sebagai manifestasi rasa kasih sayang antara suami istri, yang bukan hanya kebutuhan, melainkan juga atas dasar kerelaan dan gairah yang wajar. Salah satunya adalah kitab yang berjudul Qurratul Uyun, Sarah Nazam Ibnu Yamun, karangan Muhammad At-Tihami Ibnul Madani Kanun, yang kini telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Semoga buku yang ada di tangan Anda ini ikut membantu menyediakan wacana dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Yeah. Alhamdulillah dalam kitab niki sudah diterangkan bahkan adab tata krama hubungan badan, bagaimana bisa memuaskan pasangan dan sebagainya sudah ada. Ya. Jadi kita nggak perlu melihat tontonan ataupun melihat video tentang seksualitas orang lain. Seperti itu ya Bu. Jadi kita bisa pelajari sendiri antara suami istri. Ya, karena memang yang dibutuhkan ataupun yang kita perlukan itu kan istri ataupun suami kita, pasangan kita. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dirasa, oh suaminya kok mungkin kurang begini, istrinya kurang begini, ya kita pelajari bersama-sama, bukan membandingkannya dengan orang lain. Ya, jadi jadikan kitab niki sebagai manifestasi rasa kasih sayang antara suami istri. Jadi referensi yang tadi menjadi gambaran merawat cinta kasih antara suami istri. Alhamdulillah, insya Allah sudah kita ketahui bersama. Nanti prakteknya kalau kita sudah pulang ke rumah, ketemu suami, ngatain gitu, insya Allah kita semuanya pun belajar bersama-sama lagi. Walaupun alhamdulillah, ya sekarang sudah 40 bahkan 50 tahun, istilahnya niku kita tidak ada istilah telat ataupun bagaimanapun. Insya Allah. Ya, alhamdulillah mungkin itu saja dulu. Sudah selesai. Insya Allah Jumat depan nanti mempelajari kitab baru. Ya, kita tutup Fatihah mawon ya Bu, karena waktunya kayaknya untuk doa nggak cukup, nanti ke Sunan Ampel ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ilahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. ببركات على الجماعة مجلس تعليم إمام الأنوار ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب
لي رب اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يا رب آمين يا رب العالمين. العالمين. استغفر الله العظيم. Inna Allah ghafurur rahim. Dan dalam kita belajar bersama-sama dari saya pribadi awalan wa akhiran ada ucapan perkataan yang kurang berkenan. Sekiranya mohon maaf lahir dan batin ya ibu-ibu semuanya. Ji, sami-sami Bunda. Terima kasih. Barakallah ya. Masya Allah ya. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.